Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 Agustus 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat Hadapi Cobaan. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 12 dan Filipi 4 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah berbagai macam cobaan-cobaan yang ada, biarlah kami kuat karena kami ada bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cobaan itu datang kepada semua usia. Anak ada cobaan di sekolah dan pertemanan. Dewasa ada cobaan dalam kerja dan keluarga. Manula ada cobaan dalam kesehatan dan kesepian. Kabar baiknya, Tuhan kita tidak pernah kasih cobaan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita renungkan, kuat menghadapi cobaan. Sebagaimana firman yang kita baca tadi, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita belajar formatnya. Kenali, kuatkan, kerjakan, dan kuasai. Apa yang perlu kita kenali? Apa itu cobaan? Cobaan itu adalah ujian iman. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi menaikkan level kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 3 contoh dalam Alkitab lintas usia. Buat anak dan remaja, belajar dari Yusuf, difitnah, di penjara, tapi Tuhan angkat dia jadi penguasa. Buat yang dewasa, belajar dari Ayub, kehilangan semuanya, tapi imannya tetap. Buat para manula, belajar dari Abraham, umur 100 tahun, disuruh percaya akan janji Tuhan dan Tuhan menggenapinya. Kebenarannya adalah cobaan itu sekolah dari Tuhan. Dan kelulusan itu engkau naik kelas di dalam iman. Mari kita belajar yang berikut adalah kuatkan 3 sumber kekuatan kita. Kita tidak kuat dengan kekuatan sendiri. Kita kuat karena satu, kuat karena penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Waktu cobaan datang, bisikan hal ini, Tuhan ada di sini bersamaku dan Dia tidak pernah meninggalkan aku. Ibrani 13 ayat yang kelima. Yang kedua, kuat karena firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 28. Jiwaku hancur karena merana, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Iblis menyerang pikiran kita lawan dengan ayat firman Allah. Kalau takut, Yosua 1 ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau lelah, ingat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Yang ketiga, kuat karena Roh Kudus. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Roh Kudus itu penolong. Waktu lutut lemas, Dia yang menopang. Mintalah Roh Kudus, kuatkanlah aku. Apa yang harus kita kerjakan? 3 langkah praktis saat menghadapi cobaan. Langkah pertama, berlutut dulu sebelum panik. Filipi 4 yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Urutannya, berdoa, pikiran yang tenang, solusi akan muncul, jangan terbalik. Langkah kedua, berpegang pada janji bukan pada perasaan. 2 Korintus 5 ayat ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perasaan berkata, tidak sanggup. Tetapi firman Tuhan berkata, aku menyertai dan akan menyanggupkan engkau. Langkah ketiga, bertahan dan saling mendukung.
Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Untuk semua intergenerasi, ini kuncinya. Anak cerita kepada papa mama, dewasa didoakan oleh pendeta atau kelompok kecilmu. Yang kuat menopang yang lemah. Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada sendiri. Yang berikut adalah kuasai. Apa hasilnya kalau kita bertahan? Yakobus 1 ayat 12. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Roma 5 ayat 3 sampai ke 4, kemalangan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya yang pertama, karakter kita ditempa, jadi lebih sabar, jadi lebih dewasa. Yang kedua, iman kita naik level, dari Tuhan tolong jadi Tuhan sanggup. Yang ketiga, kesaksian kita akan jadi berkat waktu kita melewati seluruhnya. Kita menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi, itu memberkati orang banyak. Cobaan tidak selamanya. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Maukah engkau berdoa, doa kekuatan bersama? Bapa, hari ini kami datang sebagai keluarga besarmu. Ada anak muda, ada orang tua. Kami akui, kami lemah, tapi engkau kuat. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saat cobaan datang bertubi-tubi, kami mengingat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Engkau menyertai, engkau menolong, engkau meneguhkan. Kuatkan anak-anak kami supaya tidak menyerah di sekolah dan dalam pergaulan. Kuatkan orang tua kami dalam pekerjaan keuangan dan rumah tangga. Kuatkan opa dan oma kami dalam kesehatan dan kesepian yang sering menimpa. Roh Kudus, penuhilah kami dan berikan kami ketekunan. Kami percaya cobaan ini sementara, tapi mahkotamu kekal menanti kami. Dalam nama Yesus, sumber kekuatan kami. Amin. Mari kita belajar sebagai keluarga memiliki tim yang kuat. Lakukanlah ayat hafalan, 1 minggu sekali lakukan circle doa, catat tentang bukti penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita yang tidak pernah berkesudahan. Ingat 3 kalimat untuk diingat di dalam hidupmu, di hatimu, di pikiranmu. Pertama, Tuhan tidak pernah kasih ujian tanpa memberi kekuatan. Maka firman-Nya, bertahan hari ini adalah mahkota besok yang disediakan Tuhan. Yang ketiga, aku bisa segala perkara di dalam Dia yang menguatkan aku. Aku akan disanggupkan untuk melewati semuanya. Dengan demikian, sahabat, seperjalanan kuat menghadapi cobaan. Jangan bersungut-sungut kalau dicobai, karena sungut-sungut tidak menyelesaikan. Sewaktu engkau berserah, engkau lakukan bagianmu, cobaan demi cobaan, menjadi sekolahnya Tuhan. Engkau naik level, menjadi ujian dan pemurnian imanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau engkau mencari yang lain? Tuhan akan menguatkanmu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan menyanggupkanmu. Cobaan dalam bentuk seperti apapun dan seberat apapun. Cobaan dalam keluarga, cobaan yang ada dalam dirimu sendiri, cobaan di dalam pekerjaan, cobaan sewaktu kita diberikan kemudahan. Bukankah itu seringkali membuat kita jatuh, menjadi sombong dan melupakan Tuhan? Itulah ragam cobaan. Setiap ragam cobaan, 10, 100, 1000 macam ragam. Jawabannya cuma satu. Bersama dengan kekuatan Yesus dan firman-Nya, kita akan dikuatkan untuk bisa menghadapinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami kuat menghadapi cobaan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.